Bab 1. Fungsi alat-alat tubuh manusia. Tujuan pembelajaran: 1. Mampu memahami struktur sistem pernapasan. 2. Mampu menjelaskan proses pernapasan. 3. Memahami pertukaran gas. 4. Menjelaskan berbagai sistem pernapasan pada hewan. 5. Memahami berbagai macam pernapasan. 6. Mampu memahami alat pencernaan manusia, alat peredaran darah, dan gangguan pada alat peredaran darah manusia. Alat pernapasan manusia dan hewan. Pernapasan manusia. Udara merupakan campuran dari berbagai gas, diantaranya gas oksigen dan gas karbon dioksida. Hidung merupakan indera penciuman. Hidung terdiri atas dua bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Ketika menghirup udara, udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut lendir yang berguna untuk menyaring udara yang masuk. 2. Paru-paru. Paru-paru manusia terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri atas paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri atas 3 buah gelambir, sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 buah gelambir. Udara yang masuk melalui hidung kemudian melewati pangkal tenggorokan. Dari pangkal tenggorokan, udara masuk ke tenggorokan atau trakea. Di dalam dada, trakea bercabang menjadi 2 yang disebut bronkus. Setiap bronkus menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pernapasan hewan. Sama halnya dengan manusia, hewan juga bernafas seperti manusia yang menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. 1. Pernapasan ikan. Ikan yang hidup di air tawar, air laut maupun yang hidup di payau, semuanya bernapas dengan insang. Insang terletak pada bagian belakang kepala ikan. Insang terdiri atas lembar-lembar insang dan lengkung. 2. Pernapasan cacing. Tubuh cacing tanah tertutup oleh selaput bening dan tipis yang disebut kutikula. Kutikula ini selalu lembab dan basah. Melalui selaput inilah cacing bernapas. Kutikula menyebabkan udara di dalam tanah dapat masuk ke pembuluh darah. Cacing setelah masuk ke pembuluh darah, udara tersebut diedarkan ke seluruh tubuh. 3. Pernapasan katak. Alat pernapasan katak adalah paru-paru dan kulit. Namun ketika masih berbentuk kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Setelah menjadi katak dewasa, alat pernapasannya menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Pernapasan burung. Burung memiliki alat pernapasan berupa paru-paru. Selain itu, burung memiliki kantong-kantong udara berdinding tipis. Kantong-kantong udara tersebut terhubung dengan paru-parunya. Ketika kantong-kantong udara dikembangkan, tubuh burung sangat ringan. Kantong udara itu juga digunakan oleh burung untuk mengambil oksigen sebanyak mungkin. B. Alat pencernaan manusia. Proses pencernaan terdiri atas pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik terjadi di rongga mulut, yaitu penghancuran makan oleh gigi yang dibantu lidah. Pencernaan secara kimiawi terjadi di dalam rongga mulut, usus, dan lambung dengan bantuan enzim. Enzim adalah suatu zat kimia yang membantu proses pencernaan. 1. Rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dikunyah dan dihancurkan oleh gigi, dibantu oleh lidah. Dalam rongga mulut juga ada enzim yang membantu pencernaan, yaitu enzim amilase. 2. Kerongkongan. Setelah dicerna di dalam mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Gerakan otot disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik inilah yang menyebabkan makanan terdorong hingga masuk ke lambung. Lambung. Dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim yang disebut pepsin. Pepsin berperan mengubah protein menjadi piton di dalam lambung. Terdapat asam klorida yang menyebabkan lambung menjadi asam. Asam klorida dihasilkan oleh dinding lambung. Asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman penyakit dan mengaktifkan pepsin ketika proses pencernaan. Usus halus merupakan tempat pencernaan dan penyerapan.
Nutrisi. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Usus besar. Setelah melewati usus halus, makanan masuk ke usus besar. Usus besar terbagi atas usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. C. Alat peredaran darah. 1. Darah. Darah adalah cairan yang di dalamnya terdapat miliaran sel-sel darah, eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah trombosit. Volume darah seorang yang sehat adalah 1/13 dari berat tubuhnya. Nah, yang kedua yaitu ada penggolongan darah. Golongan darah di bagian menjadi golongan A, golongan B, AB, dan O. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang dilalui darah antara lain pembuluh nadi arteri, pembuluh balik vena, dan pembuluh kapiler. Jantung terletak di bagian kiri rongga dada. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan dan kiri, dan bilik kanan dan kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki otot yang tebal dan kuat. Otot yang tebal berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang terakhir yaitu gangguan pada alat peredaran darah manusia. Yang pertama, anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. 2. Tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah.